Haleluya, haleluya. Shalom. Salam jumpa kembali dengan Om Jono dalam kata hari ini. Teman-teman yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saya mengucapkan selamat merayakan ibadah Jumat Agung. Dan saya percaya di ibadah Jumat Agung ini semua merasakan kasih Tuhan karena lewat kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, Dia hidup, dan lewat kebangkitannya Dia hidup di dalam kita agar supaya hidup kita tidak binasa tetapi beroleh kepastian, jaminan keselamatan. Haleluya. Nah, teman-teman, saya mau berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib adalah bukti bahwa Yesus benar-benar mati, dan ini sekaligus membantah setiap tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh saudara sepupu kita bahwa Yesus itu tidak mati tetapi digantikan oleh orang lain. Tetapi sebelum kita membahasnya, kita buka dulu ayat ya. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 49. Firman Tuhan dengan judul Yesus mati. Ayat 44. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ya, jadi ada orang-orang yang tidak percaya Yesus, yang tidak mengenal Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak disalib, tetapi dia digantikan oleh orang lain. Artinya Yesus yang disalibkan menurut versi mereka adalah Yesus yang palsu. Nah, pertanyaan saya, lalu di mana yang aslinya? Seharusnya yang mengomentari, yang mengatakan hal itu, dia harus memberikan bukti bahwa oh ini yang disalib itu ini. Ada kan orang-orang yang berkata yang disalib itu Yudas. Nah, giliran dimintakan bukti, tidak bisa menunjukkan bukti. Makanya waktu pendeta Esra Sauro berdebat dengan Ustadz Kainama, disuruh tunjukkan bukti, tapi larinya kemana-mana. Artinya nggak ada bukti. Makanya kan sampai dibuatkan parodinya itu, nggak ada bukti, nggak ada bukti. Ustadz Kainama nggak ada bukti, karena memang faktanya seperti itu. Seharusnya kalau dia mengatakan bahwa yang diganti itu Yudas, dia harus memberikan bukti bahwa Yudaslah yang menggantikan Yesus disalib. Ini nggak ada. Jadi tong kosong nyaring bunyinya dong. Tetapi bersyukurnya di Alkitab itu dijelaskan secara terperinci. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, teman-teman dimanapun Anda berada, ini sama halnya kan dengan isu hari-hari ini berkembang bahwa mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo itu ijazahnya palsu. Lalu seorang pengacara dari pihak Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ini, mengatakan bahwa you bilang
Anda bilang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. You harus memberikan bukti dong bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Minimal kan Anda punya yang aslinya. Ya, seperti itulah. Ini bilang ijazahnya Pak Jokowi palsu. Padahal dia nggak punya bukti bahwa palsunya di mana. Dia harus menunjukkan bahwa dia punya asli. Itulah kebenarannya. Nah, sama halnya dengan ini. Banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak punya bukti, tetapi ngotot bahwa apa yang ada di dalam Alkitab, yaitu kematian Yesus, itu digantikan oleh orang lain. Wah, jadi kita lihat dulu ya, ayat ini itu membantah semua tuduhan yang dilontarkan oleh saudara-saudara sepupu kita. Nah, coba lihat ya. Yang pertama, coba kita lihat. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kita bisa lihat, teman-teman. Kalau Yudas disalib, dia kan adalah pengkhianat. Tidak akan mungkin kejadian-kejadian seperti ini itu akan terjadi. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Jadi ada tanda-tanda ajaib yang terjadi ketika Tuhan Yesus mati. Dan ini tidak dimiliki oleh Yudas. Kalaupun Yudas disalib, tidak akan pernah mengalami tanda-tanda ini. Karena Yudas berkhianat, bagaimana ada tanda-tanda seperti ini? Tetapi karena Yesus yang disalibkan, maka tanda-tanda ini terjadi. Tanda-tanda luar biasa ya. Ada tanda-tanda alam yang terjadi. Coba lihat ayat berikutnya. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Nah, kalau Yudas disalib tidak akan mungkin terjadi seperti ini. Dia kan orang yang sudah berkhianat, sudah melakukan pelanggaran. Hanya Yesus yang suci, yang kudus, yang mampu melakukan hal seperti ini. Itu yang pertama, tanda-tanda yang dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, ini dia, ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Pengakuan yang luar biasa dari seorang prajurit, dan ini adalah saksi nyata bagaimana dia memuliakan Allah, dan dia juga bersaksi dengan mulutnya bahwa yang disalib itu adalah benar-benar orang yang sangat benar. Kalau Yudas tidak akan pernah mengalami hal ini. Kenapa? Karena dia bukan orang yang suci. Ini adalah kesaksian prajurit. Bukan hanya prajurit. Nah, bukan hanya prajurit. Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ada penyesalan. Jadi yang pertama ada kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, hal-hal yang dahsyat terjadi melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Kemudian yang kedua adalah pengakuan dari seorang prajurit yang mengatakan bahwa sungguh benar bahwa orang ini adalah anak Allah. Sungguh benar bahwa orang ini adalah Tuhan yang hidup. Itu adalah kesaksiannya dan dia memuliakan Allah. Yang ketiga adalah ada penyesalan dari orang-orang yang hadir pada saat itu. Mereka pulang sambil memukul-mukul diri. Kenapa mereka memukul diri? Karena mereka tahu mereka sudah menyalibkan Tuhan. Kalau Yudas yang disalibkan, tidak akan mungkin mereka akan melakukan hal seperti ini. Palingan mereka akan berkata, wah, tobat itu siapa suruh dia jual Tuhan? Seperti itulah kira-kira kalau saya bahasakan dengan bahasa sekarang. Jadi bagaimana mungkin Yudas bisa disalibkan dan mati? Hanya Yesus Kristus yang mampu melakukan hal-hal yang dahsyat dan ajaib seperti ini. Hanya Tuhan Yesus yang mampu. Tidak ada yang lain. Ada satu perkataan yang sangat luar biasa yang harus diketahui oleh orang-orang yang mengatakan bahwa yang mati itu bukan Yesus Kristus tapi digantikan Yudas. Nah, ada satu perkataan Yesus yang tidak mampu
menurut saya yang akan diucapkan oleh seorang yang bernama Yudas. Mau tahu apa? Ini dia perkataannya. Lukas 23 ayatnya yang ke-34. Nah, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada satu kalimat yang luar biasa yang diucapkan Yesus. Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Yudas yang disalib, tidak akan mungkin orang ini berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tidak akan mungkin. Hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus. Palingan kalau Yudas disalib, dia akan berkata, "Tuhan, selesaikan semua. Kasih gempa. Ya, bunuh semua." Saya pikir seperti itu. Tetapi Yesus berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Jadi semua tuduhan-tuduhan yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak mati tetapi diganti, dibantah oleh ayat firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi. Selesai semua, gugur argumentasinya. Ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan fakta Alkitab. Belum lagi fakta-fakta sejarah yang lain. Alkitab sudah membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati kita sekalian. Bertobatlah engkau para mualaf-mualaf. Jangan sampai ketika Tuhan Yesus datang dalam hidupmu, engkau tidak bertobat. Maka hidupmu akan binasa. Tuhan memberkati.